Nah, selain Ibu Lydia ini berdoa, dia juga melantunkan kidung pujian tanpa putus. Jadi dia menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam hatinya ia berjanji bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan hal itu hingga anaknya sembuh. Wow, luar biasa, ini doa dan iman yang dahsyat ya di dalam diri Ibu Lydia. Sampai berjanji bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan sampai anaknya sembuh. Wow, puji Tuhan. Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Kali ini kita akan membahas sebuah kesaksian Lydia Kandau. Tuhan menyembuhkan anaknya yang rusak saraf. Berarti kalau sarafnya sudah rusak, itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Bila terjadi berarti bagian dari anggota-anggota tubuh tertentu tidak bisa lagi digunakan, tidak berfungsi sebagaimana adanya. Dikutip dari ikatolik.net, jadi dari artikel ikatolik.net, kita akan baca beritanya. Terlihat ada gambar di sini ya, ibu dan anak seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia, membintangi beberapa film, sinetron, dan mereka ini adalah orang yang sampai saat ini eksis di dunia entertainment di Indonesia. Artis kondang Lydia Kandau memiliki pengalaman iman yang sangat luar biasa di tengah kesibukannya menjadi artis profesional tanah air. Bermula dari pernikahannya dengan Jamal Mirdad yang sempat ditentang oleh pihak keluarga, hingga kisahnya saat sempat meninggalkan gereja karena terlena dengan kehidupan sebagai artis. Memang kalau sudah menjadi artis ini duitnya banyak, jadi duitnya itu bikin kita menjadi jauh dari Tuhan, karena hari libur pada hari Minggu, bahkan gak ada liburnya kalau artis ini. Pada hari Minggu itu adalah waktu di mana mereka harus shopping, pergi jalan-jalan, dan melakukan aktivitas untuk menyenangkan keinginan daging. Nah, dalam kisahnya melansir kesaksian.org, Lydia Kandau mengaku pernah absen ke gereja setelah melewati masa-masa indah pernikahan tersebut. Karena terlena, ia memilih menghabiskan hari minggunya untuk pergi jalan-jalan, tuh kan? Jadi memang begitu, masalahnya di situ. Bahkan pada hari Minggu tuh banyak sekali godaan untuk kita tidak pergi ke gereja. Ada undangan kah? Ada ajakan teman kah? Ada macam-macam. Nonton, shopping, dan itu yang dialami oleh Lydia Kandau ini. Membuatnya merasa makin jauh daripada Tuhan karena hobinya untuk jalan-jalan dan nonton serta shopping. Meski pikiran itu selalu menghantuinya, jadi memang ada rasa tertuduh bila kita tidak datang ke gereja, apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Bila tiba-tiba berhenti tidak bergereja, itu ada alarm di dalam diri kita. Sebenarnya itu Roh Kudus sedang berbicara bagi kita, menegur dan mengingatkan kita, datang ke gereja, utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Ia tetap tidak pernah kepikiran untuk kembali kepada Tuhan dan seolah nyaman selama menikmati hal-hal semacam itu. Jadi dia pikir itu adalah kenikmatan, itu suatu kenyamanan, dan tidak merasa kehilangan satu momen di mana dia harus beribadah, bersekutu bersama dengan saudara seiman. Jadi pada dasarnya memang awal-awal kita tinggalkan gereja, ya ada sedikit suara hati berbicara, tapi kalau sudah dibiasakan, hati itu tidak lagi berbicara dan seperti sudah nyaman dan tidak ada rasa semacam di awal tadi itu. Sampai anak mengalami sakit aneh. Semua menjadi berubah ketika anak kedua, Lydia, mengalami sakit yang boleh dibilang sangat aneh. Saraf kirinya abnormal dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, memang banyak cara Tuhan ya untuk memanggil orang atau untuk menyadarkan seseorang supaya bisa kembali kepada persekutuan dengan Dia. Nah, sebenarnya sebelum kita mengalami cara Tuhan untuk memanggil kita kembali kepadanya, ya gak usah kabur, jangan pergi. Artinya kita harus mengutamakan Tuhan. Persekutuan bersama dengan saudara seiman itu penting. Beribadah pada hari Minggu itu adalah sesuatu hal yang penting. Meskipun pada saat ini
di saat corona saat ini kita bilang kita bisa ibadah di rumah melalui online. Betul, memang bisa di saat ini, tapi seberapa efektifkah kemajuan iman kita ketika kita tidak bersekutu dengan saudara seiman kita? Karena pertumbuhan iman itu akan sejalan dengan dukungan dari saudara seiman kita. Kita nggak bisa lepas dari suatu komunitas. Dukungan dari komunitas gereja kita itu sangat penting. Melalui kehadiran mereka di tengah-tengah jemaat, melalui kehadiran kita itu sudah sangat memberikan motivasi antara satu dengan yang lain. Sehingga kita semakin semangat di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Nah, pada saat itu ia berkeyakinan bahwa setelah ke dokter menangani anaknya pasti akan sembuh. Namun realita menunjukkan hasil sebaliknya. Kondisi sang anak malah tambah parah. Nah, itu yang terjadi. Pikirnya kalau udah ke dokter ya sembuh jadinya. Padahal yang terjadi realita sebaliknya, tidak sembuh. Obat-obat yang diberi dokter tidak mampan terhadap penyakitnya. Dia bilang anak saya seperti mau mati, matanya tidak mau terbuka, kisahnya demikian. Dia bilang saya menangis sambil membaringkan anak saya di tempat tidur. Saya merenung dan larut dalam kesibukan, kebisuan maksud saya. Seketika saya teringat akan dosa-dosa saya yang dulu. Nah, puji Tuhan, kalau Tuhan masih berbicara melalui hatinya untuk menyadarkan kita ya, kalau kita sudah jauh dari Tuhan. Nah, kadang-kadang ada orang yang mengeraskan hati dan tidak mau tahu dosa-dosa, tidak mengoreksi diri. Dan puji Tuhan, Lydia ini mengoreksi diri dan dia menyadari dosa-dosa di masa lalunya. Saya tidak setia kepada Tuhan, katanya demikian. Padahal Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Seketika itu juga ia berdoa sambil bercucuran air mata. Nah, ini mulai jamahan Tuhan terjadi dan bekerja dalam dirinya. Roh Kudus mulai membuka hatinya dan Roh Kudus mulai bekerja untuk menyadarkan, karena memang demikian karya Roh Kudus itu untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Dia tidak buat kita bertobat. Keputusan untuk bertobat memang kita, tetapi dia mengingatkan kita. Dia ingatkan kita apa yang harus kita lakukan. Dia berikan kita sebuah alarm di dalam hati kita. Lalu Lydia ini minta ampun atas segala dosa dan ketidaksetiaannya. Ia betul-betul merasa telah mendukakan hati Tuhan. Doa tersebut berdampak sangat luar biasa. Jadi memang kalau Tuhan sudah mulai bekerja mengingatkan dan begitu kita berdoa, Tuhan bekerja. Sesaat setelah mengatakan amin, hati dan batinnya terasa lega sekali. Jadi ada damai, ada sukacita oleh karena karya Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Nah, meminta Tuhan menyembuhkan anaknya. Nah, ini mulai babak baru. Dia tadinya menyadari diri bahwa dia berdosa telah meninggalkan Tuhan. Sekarang setelah Roh Kudus mengingatkannya akan hal itu tidak benar, maka dia mulai meminta kesembuhan daripada Tuhan. Apakah Tuhan menyembuhkan anaknya? Mari kita saksikan cerita kesaksian daripada Ibu Lydia ini. Lalu ia meminta anaknya yang masih terbaring dalam keadaan yang memprihatinkan. Air matanya jatuh lagi. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil mengelus-elus kepala anaknya. Ia kemudian berdoa. Dia bilang begini, ini isi doanya. Tuhan, aku tahu Engkau telah menghapus dosaku. Saat ini juga ya Bapa, jikalau Engkau mengasihi aku, tolong sembuhkan anakku. Aku percaya sepenuh jiwa Engkau sanggup melakukan semuanya itu. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Puji Tuhan, ada sebuah kesadaran dan ada iman yang timbul dari seorang Ibu Lydia ketika anaknya mengalami sakit yang parah. Dan Tuhan ingatkan dia bahwa pertolongan itu hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Karena ada banyak orang ketika bermasalah bukannya cari Tuhan tetapi malah cari dukun, cari hal-hal yang lain, cari jalan pintas. Tetapi kalau ada orang yang sampai menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan puji Tuhan, Ibu Lydia mengambil sebuah keputusan yang tepat, kembali kepada jalan yang benar dan berdoa kepada Tuhan. Karena memang
Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dia sanggup melakukan mukjizatnya, dan mukjizat itu sebagai tanda menunjukkan bahwa dia ada, dia bekerja, dia berkarya. Nah, selain Ibu Lydia ini berdoa, dia juga melantunkan kidung pujian tanpa putus. Jadi dia menyanyikan lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dalam hatinya ia berjanji bahwa dirinya tidak akan berhenti melakukan hal itu hingga anaknya sembuh. Wow, luar biasa. Ini doa dan iman yang dahsyat ya di dalam diri Ibu Lydia. Sampai berjanji bahwa dia tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan sampai anaknya sembuh. Wow, puji Tuhan. Selang beberapa jam kemudian, mata anaknya perlahan terbuka dan bangun dengan wajah tanpa merasakan sakit apa-apa. Dahsyat. Padahal ia baru saja mengalami suatu penyakit yang luar biasa, berat. Suatu anak seusianya yang terlukis di wajahnya adalah sukacita. Sungguh ini suatu mukjizat. Jadi terjadi mukjizat yang luar biasa. Anaknya langsung buka mata dan seperti ada sukacita, ada kegembiraan yang terpancar di wajah anaknya. Ini memang karya daripada Tuhan untuk menyatakan bahwa dia ada, bekerja, melakukan mukjizatnya sampai saat ini. Ia langsung memeluk anaknya sambil berterima kasih kepada Tuhan. Setelah itu anaknya diajak berdoa bersama untuk mengucap syukur atas kesembuhan yang hanya datang dari Allah itu. Wow, saya terharu mendengarkan kesaksian ibu ini. Puji Tuhan, luar biasa. Setelah itu ia berjanji akan selalu setia melayani Tuhan. Meski cobaan terus datang karena sang suami tidak ingin ia kembali ke gereja, apalagi harus membawa anaknya. Jadi ada tantangan. Terpaksa dulu saya berbohong, ya terpaksa. Membawa anak-anak dengan alasan nonton, renang, jalan-jalan dan macam-macam lah alasannya. Padahal sebelum atau sesudah kegiatan itu kami ke gereja. Habis kalau tidak begitu, mana bisa saya ke gereja, katanya demikian. Saya ingin menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu sungguh ada dan sungguh baik adanya. Dia sanggup melakukan mukjizatnya dan dia menolong setiap orang yang berjerit meminta pengampunan dan meminta pertolongan kepadanya. Jadi saudara-saudari, mungkin saudara juga ada yang sedang bermasalah, mungkin sedang sakit, atau apa saja yang sedang dialami saat ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Percaya bahwa Tuhan ada. Dan berdoalah bagi dia. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin beragama di luar dari Kristen. Yakinlah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak pernah pilih kasih. Hanya bagaimana kita meresponi kasih yang telah dicurahkannya bagi umat manusia. Responilah kasih Tuhan itu. Kalau Anda sedang sakit, taruhlah bagian tangan kanan Anda di bagian tubuh saudara yang sakit dan mulai berdoa. Akui dosa dan kesalahan Anda di hadapan Tuhan Yesus, karena Alkitab mengatakan jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil dan Dia akan menyucikan kita dari dosa kita dan mengampuni dosa kita. Dan ketika kita sudah diampuni dosanya, maka dari situ terjadi suatu pemulihan. Dan yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizatnya. Tuhan yang menolong Ibu Lydia, Tuhan yang sama juga bagi saudara-saudari yang sedang sakit. Berdoalah, panggillah nama Tuhan Yesus, Dia sanggup melakukan mukjizatnya, dan saudara percaya bahwa saudara sudah sembuh. Amin. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.